Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin ya. amin. Timnas Indonesia akan segera berhadapan dengan Thailand di laga ketiga ajang AFF 2022 hari Kamis ya, tanggal 29 Desember yang akan dilaksanakan di Jakarta, Stadion Betul, Utama Gelora Bung Karno. Bro Ipung, betul. kira-kira laga Indonesia ini akan seperti apa nih? Karena kan Thailand ini Ya, termasuk tim yang kuat nih. betul. Ya, memang ini sepertinya laga yang akan menentukan ya, menentukan siapakah yang akan menjadi pemuncak di klasemen di grup ini gitu loh. Mhm, Karena rasa-rasanya kalau kita merujuk pada pertandingan grup lain di mana Vietnam begitu dikdaya yang justru bisa mengalahkan rival terberat di grupnya yaitu Malaysia dengan angka 3-0. Rasanya di pertandingan terakhir pun katakanlah ya Vietnam sendiri akan bisa mengatasi katakanlah Singapura nanti gitu loh. mhm, Nah, mhm. dengan demikian bahwa Vietnam kita asumsikan akan menjadi juara grup. Nah, tinggal bagaimana kita mencoba membidik dan mencoba membuat strategi bagaimana jalan menuju final itu harus bisa kita raih gitu loh. Ya. Mhm. Mungkin cara yang paling strategis adalah untuk lebih dulu adalah menghindari Vietnam di semifinal. Itu adalah langkah yang mungkin lebih lebih ini ya, lebih positif menurut saya gitu loh. Nah, berhubung kita juga di pertandingan melawan Thailand nanti itu juga bermain di GBK, Mhm. yang pasti eh atmosfer pertandingannya pun juga akan sangat bergelora dengan fans-fans sepak bola nasional. Apalagi kapasitas yang bisa diabsorb oleh GBK kemungkinan lebih besar ketimbang pertandingan pada saat melawan Kamboja. Mhm. Kemungkinan yang kapasitas yang bisa dibuka adalah sampai dengan 50.000 penonton. Mhm. Dan kalau melihat yang dilawan adalah Thailand, rasanya angka 50.000 penonton ini bisa terpenuhi, bro. Dan Kata itu menjadi konon salah sudah sold satu. out, bro. Nah, apalagi itu udah kalau udah sold out kan artinya ini akan menambah spirit buat pemain nasional. Gitu loh, Mhm. bro. Mhm. Dan Madam Pang, Mm-mm. manajer timnas Thailand sudah bilang kepada timnya nikmati katanya, nikmati eh, apa laga di Jakarta ini karena penontonnya luar biasa. Betul. Memang kan substansi dari sebuah olahraga yang permainan, ya Mhm. memang kita bagaimana kita bisa menikmati permainan tersebut. Nah, kalau kita udah bisa menikmati permainan tersebut, tentu aspek-aspek lain, masalah fokus, masalah mentalitas itu menjadi ini ya kesampingkan gitu loh. Kalau kita sudah bisa berbaur dengan aura permainan tadi. Nah, Ya. cuma permasalahannya di sini adalah embel-embel mengenai gengsi, Mhm. gengsi pertandingan. Tentu ini juga tidak bisa dikesampingkan gitu loh, bro. Apalagi kalau kita melihat bahwa yang menjadi target utama timnas Indonesia adalah juara kali ini. Ya. Walaupun di jumpa pers sebelum pertandingan, Mano Polking kan sangat memuji-muji ya, memuji-muji STY, memuji-muji timnas Indonesia yang dihuni oleh banyak talenta-talenta muda yang luar biasa. Saya Mhm. pikir itu kan sebuah statement yang sifatnya normatif ya. Nah, walaupun ya itu kan ini ya cara Manopolking secara diplomatis mengungkapkan calon lawannya. Bisa Mhm. jadi ini ada cara-cara dia untuk menyembunyikan apa yang sebetulnya ada dalam pikirannya dia gitu loh, bro. Ya. Mhm. Dan bisa jadi bahwa ketidakhadiran pemain-pemain terasnya Thailand ini juga kan se ini ya, sepengetahuan saya dan sepengamatan saya, ini rasanya memang ada kualitas Thailand yang agak tergerus dengan ketidakhadiran. Contohnya Canatip, kemudian Supacok, kemudian ada Supacai, Jaidet, dan itu juga kan seperti akan memberikan kesempatan buat pemain Indonesia untuk Mhm. bisa menguasai lapangan tengah. Karena rata-rata pemain yang tidak hadir di kubu Thailand adalah pemain-pemain yang bisa mendistribusikan bola gitu loh, Mhm. bro. Ya.
Nah, kalau dibandingkan dengan kemarin kala Thailand melawan Filipina misalnya, apakah Mm-mm. permainan tengah Thailand ini kuat? Rasanya nggak kuat juga ya, Bro. Ya memang kalau kita melihat pada review pertandingan melawan Filipina, tentu dari sejak pertandingan pertama di saat Thailand juga masih mencari bentuk, ini ada peningkatan kualitas. Karena pertama, dia juga melawan tim yang sebetulnya secara kualitas juga bagus, yaitu Filipina, yang banyak dihuni oleh pemain-pemain muda dan banyak dihuni oleh pemain-pemain naturalisasi. Mhm. Nah, walaupun dalam hal ini Thailand kehilangan Canatip, kehilangan Supacok, kehilangan Supacai Jaidet, tapi itu bisa eh, paling tidak ya, itu diminimalisir dengan penampilan Teraton yang cukup baik di lapangan tengah kemarin. Apalagi di kanan yang biasa juga Supacai kalau bermain itu ada, itu ditempati oleh Ekanit. Ekanit juga bermain sebagai pemain sayap kanan itu juga cukup mobile. Ya. Dan jangan lupa bahwa Thailand masih punya apa penyerang-penyerang jangkung yang ada di Adisak maupun Terasil Dangda. Dan walaupun kedua pemain ini usianya sudah di atas 30, tapi kalau mereka diberikan kesempatan, mereka punya opportunity untuk menciptakan, mengkonversi peluang menjadi gol, itu bisa terjadi gitu loh. Nah, ini yang diharapkan bahwa fokus dari pemain Indonesia, terutama pemain-pemain belakang, untuk bisa secara rapat untuk bisa mengawasi mereka berdua gitu loh. Ya, oke. Hmm. Bro, nah dari sisi Indonesia sendiri kira-kira susunan pemain kira-kira akan seperti apa, Bro? Ah, karena saya melihat bahwa pertandingan ini dilakukan di GBK ya. Tentu Indonesia harus menyerang duluan nih. Nah, dengan formasi menyerang tidak ada salahnya kalau dicoba back itu hanya menempatkan 3 pemain. Mungkin Jordi Amat, Fahrudin, dan Asnawi. Hmm. Sementara di tengah justru ada penumpukan pemain di situ. Jordi Amat sebagai gelandang serang, kemudian Marcelino sebagai gelandang menyerang, yang juga ada Ricky Kambuaya sebagai pemain pivot. Kemudian di kiri kanan ada Sadil maupun Witan, dan di depan itu kita memakai 3-5-1-1. Egy sebagai false nine, penyerang lubang. Dia akan mendampingi Spaso. Karena eh, apa orientasi permainan Egy juga cukup lumayan. Dia juga bisa menjadi asis yang baik gitu loh. Hmm. Walaupun di pertandingan melawan ini ya Brunei kemarin itu juga kan Egy agak-agak kelihatan egois ya. Mungkin itu ya itu naluri sebagai seorang penyerang biasanya seperti itu. Tapi kalau dilakukan berkali-kali juga kan hasilnya juga tidak bagus gitu loh, Bro. Mhm, mhm. Oke, jadi itu susunan pemain dari Indonesia ya. Nah, Ya. eh, ada banyak berita yang mengatakan Mm-mm. bahwa Indonesia nggak akan lolos ke semifinal. YouTuber Filipina bilang bahwa Indonesia akan gagal ke semifinal. Padahal Ya. kalau kita lihat sebenarnya Filipina sendiri yang sekarang posisinya tidak cukup bagus ya di grup A. Ya, dengan 2 kekalahan Filipina tentu ini sangat berat gitu loh. Iya, Nah, justru yang masih punya peluang sebetulnya adalah Kamboja ya, karena iya dia kan betul. hasil satu pertandingan 1 kali menang, 1 kali kalah 2 pertandingan tersebut. Nah, Iya, dia masih punya kesempatan. Tapi memang kesempatan yang paling terbuka adalah Indonesia dengan Thailand ini. iya. Jadi saya pikir pertandingan antara Thailand dengan Indonesia adalah pertandingan untuk menentukan siapa yang jadi juara dan runner up grup gitu loh. Ya. Karena saya masih melihat bahwa di pertandingan antara Thailand dengan Kamboja itu Thailand masih punya peluang lebih besar ketimbang Kamboja. Ya. Gitu. Nah, pelatih Thailand sendiri ketika datang ke Indonesia udah yakin bisa kalahkan Indonesia. Ini cuman pesiwar atau gimana, Bro? Ya pasti semua pelatih juga harus menularkan optimisme ya. Walaupun optimisme itu juga kan dibarengi oleh rasa was-was sebetulnya. Dengan Hmm. kekuatan Indonesia yang belakangan ini juga menunjukkan grafik yang mulai menaik. Dari pertandingan pertama, Kamboja kita agak terseok-seok. Kemudian pertandingan kedua dengan Brunei kita sudah mulai memperlihatkan hasil yang bagus. Nah, yang ditakutkan adalah ini ya grafik yang secara linear menanjak ini juga
menumbuhkan kepercayaan diri yang cukup bagus buat timnas Indonesia. Cuma satu hal yang saya masih apa kritisi dari penampilan tim Indonesia saat melawan Brunei itu adalah permainan transisi. Nah, ada tercatat 3 kali permainan transisi kita itu jeblok kurang bagus. Hmm. Terbukti bahwa bagaimana pemain-pemain Brunei itu sebetulnya punya peluang untuk menjebol Nadeo dan Hmm. untung saja Nadeo cukup cukup lugas dan cukup tangkas untuk bisa menahan tembakan-tembakan dari pemain Brunei. Hmm. Tapi ini adalah semacam warning gitu loh. Ya, mengingat Brunei bukan tim kuat. Betul. Nah, Ya, ya. karena yang akan dilawan adalah Thailand. Nah, faktor-faktor yang seperti ini, kelalaian dalam permainan transisi itu harus jangan ada lagi gitu loh, Bro. Ya. Dan kalau itu terjadi, bisa jadi Indonesia kalah gitu kan. Bahaya kalau kalah. Walaupun peluang masih ada Ya, gitu. Cuma masalahnya kita berhitung pada strategi untuk menjadi juara gitu loh. ya betul. Karena strategi menjadi juara kita harus berhitung dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Ya. Gitu, Bro. Tadi Roy Pung sempat singgung mengenai kemungkinan Vietnam menjadi juara grup B dan kemudian sebaiknya kita tidak berjumpa dengan Vietnam. Hmm. Iya, Iya betul kan? betul. Dan Iya. kalau ingin tidak berjumpa dengan Vietnam, maka harus menjadi juara grup gitu kan ya? Sebetulnya itu target bukan cuma Indonesia. Saya pikir Thailand pun juga punya respek yang sama terhadap timnas Vietnam. Hmm. Jadi mereka berharap bahwa kalaupun harus ketemu Vietnam, pertemuan itu adalah terjadi di laga final. Ya, Nah, itu sama seperti timnas kita gitu. Kalau terjadi harus bertemu dengan Vietnam, itu adalah pertemuan terakhir di final. ya, Karena kalau laga final, itu segala kemungkinan malah bisa terjadi. Dan ya. kita agak karena faktor-faktor non teknis ini yang lebih banyak berpengaruh kalau dalam pertandingan final. Ya. Makanya di pertandingan kali ini saya sangat berharap bahwa fokus pemain Indonesia harus tetap terjaga gitu. Nah ini soal menghindari Vietnam ini jadi ingat kejadian Hmm. di Piala Tiger dulu ya, di mana Iya, Indonesia juga pada saat itu berhadapan dengan Thailand. betul. Jadi Tapi sepak waktu bola itu gajah itu. sepak bola aja. Cuman bedanya adalah Eh, kalau waktu itu eh. Vietnamnya ada di runner up group sehingga nggak mau menang Iya, seterusnya. betul Kalau betul. sekarang kebalik harus menang untuk menghindari Vietnam. Betul. Nah, bro, pertanyaan terakhir nih, bro. Hmm. Mana yang akan lebih menentukan antara Indonesia dan Thailand untuk mencari kemenangan? Apakah kepiawaian antara Polking lawan STY atau Dangda lawan Jordi? Tentu ini kan permainan kolektif ya, Bro ya. Hmm. Artinya tidak bisa bahwa sebuah tim sangat dipengaruhi oleh penampilan dua pemain dari masing-masing pihak. Mhm. Yang paling penting adalah bagaimana taktikal dan strategi yang diterapkan oleh masing-masing pelatih. Dan Mhm. bagaimana juga sebetulnya kan taktikal dan strategi ini sudah dimulai sebelum jalannya pertandingan. Dari mulai konferensi pers saja ya, itu juga sudah bagian dari sebuah strategi dan Hmm. sebagai bagian juga dari sebuah taktik. Nah, ini yang harus ini ya dilihat ya bahwa biar bagaimanapun kehadiran pelatih, kemenangan sebuah tim atau kekalahan sebuah tim itu adalah lebih banyak dipengaruhi oleh bagaimana pelatih bisa membawa timnya pada level yang diharapkan. Gitu, Hmm. Bro. Jadi laga Indonesia lawan Thailand ini akan sangat dipengaruhi bagaimana Manopolking dan STY meracik timnya ya. Betul, Ya, betul, oke. Bro. Oke sobat bola, itulah obrolan kita mengenai prediksi antara Indonesia lawan Thailand dan menurut sobat sendiri kira-kira siapa yang akan unggul di laga ini? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.